Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal masuk ke data tabulation atau pengolahan datanya ya. Eh, aku bakal bagi jadi 3 part. Yang pertama itu data preparation, terus kita ada data cleaning, sama yang terakhir itu ada cross tab. Nah, pertama kita pengen ngebahas dulu tentang data preparation. Nah, di sini data preparation itu eh, ada beberapa aspek. Yang pertama itu, jadi data preparation itu dari kita buat raw data, coding, sama table spec. 3 ini. Nah, mungkin kita langsung ke langkah pengerjaan aja kita dari awal ya. Jadi yang pertama itu, teman-teman semua pastikan untuk unlink Google Form. Nah, jadi kan, eee, jadi kita tuh harus pastikan pengumpulan datanya itu udah selesai ya. Kenapa? Biar nggak bolak-balik karena datanya itu belum lengkap. Jadi pastikan datanya itu sudah selesai, udah nggak ada lagi responden yang ngisi, ya. Jadi pastikan Google Form-nya itu udah ditutup, supaya nggak ada lagi data yang masuk. Kenapa? Karena kalau ada data yang masuk kan nanti, datanya bisa berubah-berubah ya. Jadi kita udah ngerjain ini nanti ada ketambahan lagi, nah itu bingung. Nah, jadi yang pertama itu pastikan juga di-unlink Google Form-nya. Jadi, dari Google Form itu sudah nggak, punya hubungan lagi ke spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya kita udah sendiri. Itu ditandain sama ada gambar ininya. Nih, kalau masih ada gambar ini berarti dia belum unlink. Cara unlink-nya gini aja, nih nanti ada tulisan nih, unlink form. Nah, udah ya. Nah, gitu. Terus selanjutnya adalah kita ingin, dari form response yang ini kan datanya masih original ya. Nah, itu kita buat ke raw data. Kita duplikat. Ini sebenarnya udah diolah ya, tapi sebenarnya raw data yang awal itu cuman apa ya, apa namanya, copy paste aja. Kenapa sih harus di copy paste? Yang pertama itu nanti kalau misalnya kita ngalamin kesalahan, gangguan dan lainnya selama proses nganalisis, kita tuh punya data aslinya, punya data yang ini. Nah, sehingga, untuk nganalisis ulang atau maupun lengkapin data yang kurang, itu kita punya data aslinya. Kita masih punya data aslinya belum diotak-atik. Nah, terus juga ketika kita mau menganalisis hal berbeda, tapi pakai data yang sama, maka butuh data originalnya agar nggak usah susah payah lagi untuk ngumpulin datanya. Jadi makanya ini penting banget ya. Jadi ini nggak perlu dihapus dan kita harus duplikat dan kasih nama raw data. Itu yang pertama. Terus selanjutnya kita masuk ke bank of code atau di sini tulisannya coding ya untuk sheet-nya. Nah, yang pertama, tujuannya itu adalah kita pengen ubah, eee, kalimat itu jadi kode 1, 2, 3 seterusnya. Jadi angka, supaya lebih mudah, sama lebih ringkas, lebih rapih gitu ya. Nah, terus sheet-nya jangan lupa diubah jadi coding, ini udah. Terus juga, tidak semua, pertanyaan itu harus dimasukkan ke sini, yang relevan aja. Yang misal nggak relevan nggak perlu dimasukin sih. Gitu aja sih mungkin yang penting dari sini. Terus harus hati-hati dan teliti ya saat membuat ini karena segala bentuk analisis kita yang dilakukan setelah ini itu mengacu pada tabel ini. Gitu aja. Terus kita masuk ke table spec. Nah, nah ini kalau di table spec itu kalau bisa paling atas, nih ini contoh yang benernya. Paling atas itu tambahkan demografi responden. Kayak jenis kelamin, fakultas, angkatan anggota insani. Nah, itu tuh masuk ke demografi responden. Ini harus ada ya. Ini kurang, ini kurang. Nah, mungkin itu demografi responden itu harus ada. Nah, terus objektif ini ya dari tujuan kita ya, dari tujuan dari ini kita. Ini bisa dilihat di apa namanya? Bisa dilihat di database plan kita atau research plan kita. Nah, nanti kita tuh di sini nentuin pertanyaan-pertanyaan, ini pakai kode yang tadi ya, pakai kode yang di coding. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu masuknya ke mana? Dari apa namanya, dari tujuan ini, dari tujuan yang udah kita buat, kita masukkan pertanyaan-pertanyaan tadi itu perkiraannya itu masuk ke mana gitu. Nah, itu buat yang question ya. Terus statement, ini kita nggak perlu nulis
nulis apa namanya? Nulis ulang ya. Kita perlu cari gini sendiri manual. Kita belajar formula pertama kita. Ya ini kita pakai VLOOKUP. Nah, mungkin kita bedah sedikit ya. Oh ya, disclaimer, ini aku pakai bahasa yang mudah ya. Jadi kalau kalian pengen lebih apa namanya profesional, kalian bisa lihat di playbook di Bistik. Nah, mudahnya kayak gini. Nah, kita kan pengen mencari tahu Q2 itu mewakili statement apa. Nah, untuk itu, untuk mencari tahu, kita pakai lookup. Nah, Inggris pakai V. Sebenarnya ada banyak kayak X, ada yang pakai X segala macam. Nah, itu kalian bisa cari lagi ya. Daripada panjang videonya, jadi kita pokoknya pakai VLOOKUP. Ini karena kita ingin mencari tahu B2 itu apa. Nah, di VLOOKUP itu ada 3 komponen penting. Ini, sama ini. Itu maksudnya apa, Mas? Nah, ini itu kuncinya. Kunci utama yang ingin kita cari tahu. Nah, terus yang tengah itu tuh range. Nah, yang ini itu result atau hasilnya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya. Nah, di sini kita kan ingin mencari tahu dari Q2 itu apa. Nah, Q2 itu kan dia di B2. Iya kan? Nah, berarti dia B2. Nah, terus kita ingin mencari tahu, kita ingin ngecek. Nah, kita kan bisa cek Q2 itu apa, itu kan dari sheet coding, iya kan? Nah, berarti kita pakai coding tanda seru. Nah, karena kita ingin mencarinya di range-nya itu di coding. Kita pakai coding tanda seru. Nah, terus kita ingin tahu range-nya. Kita kan bisa mencari tahu B2 itu apa kan dari informasi dari sini sampai sini. Iya, Kak. Dari sini aja, dari range ini aja kita bisa tahu B2 bisa tahu Q2 itu apa, iya kan? Nah, makanya kita masukin coding di coding standar seperti itu maksudnya itu dari sheet coding. Nah, terus ini kita kan range-nya dari A1 sampai B15. Ya toh? A1 sampai B15. Nah, itu makanya itu. Nah, terus ini kenapa ada kayak tanda dolarnya, Mas? Nah, ini itu supaya ketika kita ngedrag itu enggak pindah-pindah. Maksudnya itu gimana? Kan misalnya kayak gini. Ini kan nggak mungkin kita nulis formulanya satu-satu kita copy paste. Itu nggak kayak gitu. Kita kan tinggal ngedrag aja gini kan. Nah, ini nanti semuanya yang ngikutin. Nah, itu fungsinya dari dolar ini gampangnya adalah supaya dia itu nggak supaya range-nya itu nggak berubah-berubah. Misal kita hapus aja D1 deh. Nih, misal nih. Kita misal di sini misal kita ganti barisnya, kita barisnya nggak pakai yang ini baris ke satunya nggak pakai eh, dolar ya. Kalau kita ngedrag ke bawah, nah dia jadi berubah dari arusnya range-nya itu dari A1 sampai B15, dia karena nggak dikasih dolar, kalau kita dragin ke bawah, ini bakal berubah. Sedangkan kalau kita pakai dolar, gini, kalau kita ngedrag ke bawah, itu kita nggak bakal berubah, tetap range-nya. Gitu ya. Nah, terus dua ini adalah hasilnya. Kan kita tadi kan, nah kita kan tadi kan range-nya kan dari sini ke sini. Nah, ini kita misalkan ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, kita kan pengen tahu hasilnya itu di kolom kedua ini kan. Kalau Q2 itu tulisannya itu apa, gampangnya gitu. Nah, itu makanya dia ininya 2. Nah, terus false, kenapa dia pakai false? Karena kita ingin cari tahu yang sama persis. Nah, kita pengen tahu cara sama persis dari Q2. Q2 itu apa? Gitu. Kalau kita pakai true, itu nggak harus sama, yang mendekati aja. Kayak misal Q aja gitu. Nah, kalau Q2 pokoknya harus sama persis sama Q2. Dia harus is same, kayak sama persis gitu. Makanya dia pakai false. Gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau lebih pengen paham lagi, bisa cek atau bisa cari ChatGPT dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, terus ini untuk filter. Ini tuh eh kelompok
orang yang jawabnya. Nanti kalau di yang tugas yang kalian yang magang itu all semua. Kenapa ini ada yang satu in Q5? Itu tuh case-nya kalau dia pertanyaan itu pakai logic. Kayak misal ini tuh Q5 yang ini. Mana Q5? Ini, ini Q5. Ini bukan, ini udah beda lagi ya. Ini Google Form lain ya. Nah, kalau misalnya di sini Q5, dia kalau pakai logic itu jawaban pertama, itu nanti dia langsung ke sesi selanjutnya. Sedangkan kalau yang ini, kalau kita jawab ini dia ke sesi yang beda lagi. Nah, itu nanti pakai ini. Nah, itu nanti kalian bisa eh pelajari lagi gitu ya. Nah, kayak misalnya ini kan Q5. Nah, ini orang yang ngejawab ini itu tuh kalau dia ngejawab Q5 itu ngejawab yang pertanyaan nomor satu. Nah, itu nanti dia di sini jadinya satu in Q5. Jadi cuman orang yang ngejawab yang pertanyaan pertama dari Q5. Nah, itu tapi nanti kalian pakai all aja. Jadi ya itu nanti kalian kalau misal nemu kasus itu lagi aja. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus ini data, ini mode sama persentase. Nah, kalau mode itu dia menyatakan jumlah jawaban terbanyak dari masing-masing kelompok. Nah, kalau yang ini, kalau persentase itu frekuensi masing-masing kelompok pilihan jawaban terhadap leadernya. Kalian gak usah pusing, selama dia bersifat nominal perhitungan gitu ya, dia pakai mode sama persen. Tapi pakai ini aja lah, semuanya diginiin aja gitu ya. Nah, terus ini header. Nah, header itu nanti tuh ngaruh di cross tab. Nah, nanti kita tuh pengen ngitung dia. Ini kan dia kan ada kayak misal mana table spec. Ini kan dia ada yang total doang sama ini kan. Maksudnya itu apa? Kalau yang total doang, nanti kita tuh pengen ngitungnya itu ya secara total. Gini. Nah, sedangkan kalau yang itu yang total koma jenis kelamin cuma koma angkatan, kita pengen tahu totalnya per jenis kelamin itu berapa, sama per angkatan itu berapa. Kita bagi lagi kelompok, kita bagi lagi gitu. Kita ingin tahu totalnya menurut jenis kelamin sama menurut angkatan. Pembagiannya itu berapa orang berapa orang. Nah, gitu ya. Makanya dia pakai gitu. Nah, nanti kalau yang di kalian nanti kasusnya itu total koma angkatan ya, total koma angkatan semua. Nah, nanti nanti di sini berarti tulisannya kalian nanti total koma angkatan, total koma angkatan gitu ya. Ya mungkin sekian gitu aja sih dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.